Tujuan visi itu ada 5. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau perusahaan. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya itu isi visi ada 5 juga. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa akan mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa dan sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa. Selanjutnya ada rumusan ideal visi. Ada sederhana, terukur, terjangkau, beralasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, perspektif kondisi, dan komunikatif. Selanjutnya ada kriteria visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau perusahaan agar dapat beroperasi. Selanjutnya ada fungsi misi, ada 5. 1. Memberikan arah aktivitas atau usaha. 2. Memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. 3. Objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. 4. Membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi atau perusahaan agar tidak salah melangkah. Selanjutnya ada unsur pokok misi. Yang pertama itu kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat itu pernyataan tentang produk atau jasa yang akan dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada cara merumuskan misi. Yang pertama, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya dengan baik atau lebih baik dan dengan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan ini tidak bertentangan dengan secara internal atau eksternal. Pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi misi Yayasan Pendidikan Delia yaitu melalui analisis lingkungan menggunakan SWOT yang di dalamnya terdapat strategi-strategi yang akan digunakan. Visi Yayasan Pendidikan Delia yaitu menyamaratakan kebutuhan pendidikan dan meningkatkan potensi anak bangsa dalam bidang pendidikan. Misi Yayasan Pendidikan Delia yaitu menciptakan peserta didik yang berprestasi, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, membangun karakter peserta didik yang baik, melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan efisien, mengembangkan kekreativitasan peserta didik. Selanjutnya ada hasil analisis atau argumen bahwa visi misi Yayasan Pendidikan Delia termasuk ideal. Yang pertama itu analisis visi dari penyusunan visi. Visi sudah memenuhi beberapa syarat penyusunan yaitu berorientasi pada masa depan, berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat dan memberikan semangat dan mendorong timbul dedikasi pada organisasi. Karena kebutuhan itu kan setiap waktu berubah-ubah, mengingat potensi sangatlah penting bagi peserta didik untuk masa depan dan memajukan bangsa, maka dari itu akan membuat semangat organisasi untuk mewujudkan itu semua. Selanjutnya analisis berdasarkan tujuan visi. Visi yayasan sudah memenuhi tujuan, salah satunya mencerminkan keinginan yang akan dicapai oleh organisasi, menyamaratakan kebutuhan pendidikan itu keinginan terbesar dalam Yayasan Pendidikan Delia, melihat kondisi Indonesia yang masih belum merata dalam bidang pendidikan untuk saat ini. Selanjutnya analisis berdasarkan rumusan ideal visi. Visi yayasan menggunakan kalimat yang sederhana, mudah dibaca, dan dimengerti oleh setiap orang yang membacanya. Tercantum periode jangka panjang, menggunakan bahasa yang komunikatif dan beralasan. Bahasa yang digunakan dalam visi tersebut menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari, jadi mudah dibaca dan dipahami oleh semua orang. Selanjutnya analisis berdasarkan kriteria visi baik. Visi yayasan dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi karena terlihat dari fakta yang terjadi, dapat dikomunikasikan kepada semua khalayak umum, dan berwawasan jangka panjang. Dalam visi tersebut memiliki tujuan dan strategi untuk masa depan. Hal tersebut sudah termasuk dalam beberapa kriteria visi yang baik. Selanjutnya ada analisis misi.
Yang pertama, berdasarkan fungsi misi. Misi yayasan melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif. Sudah mencakup salah satu fungsi misi, yaitu memberikan arah aktivitas atau usaha. Karena pembelajaran merupakan suatu aktivitas belajar dan mengajar terjadi di dalam kelas. Yang kedua, analisis berdasarkan visi efektif. Misi yayasan fleksibel, artinya bisa melihat dari kondisi saat ini atau masa yang akan datang. Ringkas dan jelas, karena bisa dipahami dengan mudah dan memiliki tujuan atau arah yang jelas.